Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya dan wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, dan setelah libur lebaran ini mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sebelumnya ini masih diingat ya, terkait dengan desain itu, penggunaan tool dan lain sebagainya. Nah, untuk minggu ini kita akan coba belajar atau mempraktikkan untuk membuat logo ya, logo dan tentunya mungkin stempel yang lebih sederhana dulu gitu. Kira-kira bagaimana penggunaannya, bagaimana aplikasinya, nanti kita coba ambil beberapa contoh yang ada, yang familiar ya, logo-logo yang familiar seperti logo Alfa, logo Adidas dan lain sebagainya. Nanti kalau bisa sudah menguasai, nanti bisa dipraktekkan langsung. Oke, mudah-mudahan terlihat semua ya. Nah, kita coba membuat ukuran seperti biasa yang minggu lalu kita coba jelaskan. Kita membuat ukuran, misalnya ini kita buat latihan membuat logo. Nah, ini ya, ukurannya bebas, mau A4, mau terserah mau ukuran apa. Kita coba membuat ukurannya A4. Oke, nah ketika sudah membuka atau sudah terbuka, kita coba buat ukuran yang sudah kita buat ini, agar ketika nanti kita save ya, terbawa semua gitu. Atau mungkin belakangan nggak masalah gitu. Jadi kita coba biarin saja dulu, nanti kan biar kita tahu ukuran yang ingin kita jadikan gambar itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kita coba latihan mengimport. Cara import gambar kita bisa ambil pada bagian file sini ya, pojok kiri atas, import, atau juga bisa menggunakan Ctrl+I ya, atau Ctrl I. Ini bisa ini untuk kita mengimport gambar atau memasukkan gambar. Nah, kita coba cari Ctrl I atau pencet pojok kiri atas. Nah, kita coba mencari gambar yang ingin kita buat gitu ya. Atau kalau mau membuat terlebih dahulu atau mencari terlebih dahulu, silahkan. Nah, ini kebetulan saya sudah download, ada logo, misalnya logo Alfamart. Kita import di sini. Nah, kemudian kita tarik sini, atau langsung klik juga nggak apa-apa. Kalau langsung klik berarti ukuran sesungguhnya nantinya, ukuran sesungguhnya seperti sesuai dengan ukuran yang kita download gitu. Atau mungkin kita bisa download misalkan ini, kemudian kita kita copy paste juga bisa juga sebenarnya gitu. Kita cari di Google logo apa, kemudian klik gambar, tampil kiri, kemudian klik kanan, copy image. Itu bisa juga sih. Selanjutnya kita coba membuat apa dulu nih komponen. Berarti kan ada yang harus kita perhatikan. Ini kan berarti apa sih? Kita mencari font yang sesuai. Font yang sesuai ini apa sih? Nah, kemudian ada beberapa bentuk ya, atau objek yang ingin kita buat nantinya. Nah, kita coba perbesar gambarnya supaya gampang. Nah, ini kita coba membuat huruf dulu gitu. Berarti kan ada dua, bisa satu font, bisa beda font sebenarnya ini. Kita coba ya, misalnya Alfamart misalkan ya, Alfamart.
kita coba font yang sesuai. Ini sebenarnya font apa sih? Gitu. Kita coba cari dulu. Jangan lupa kalau kita ingin mencari font, kita klik dulu font yang tadi kita ketik, kemudian kita cari di sini. Kalau nggak salah berarti ini font C kayaknya deh. Coba Century mungkin ya, Century Gothic sih kalau saya nyebutnya. Kalau nggak ada ya kita coba ya. Lebih agak sedikit apa sih mirip lah ya. Kita coba di sini. Nggak mirip-mirip banget nggak apa-apa sih. Oke. Nah, kita sudah dapat. Nah, ini kan otomatis yang marknya ini. Nah, sebenarnya ada lagi font yang lebih pas ya. Nah, cuma kita harus cari biasanya kalau untuk font ini bisa kita cari di Google itu misalnya kita font alpha. Itu biasanya sekaligus langsung dapat gitu. Fontnya font yang sesuai dengan font alpha tentunya gitu. Nah, kalau marknya kita coba mungkin ini fontnya menggunakan font coba Times New Roman aja kali ya. Nah, bukan Times New Roman atau Century Gothic tapi biasa, tapi dimiringkan mungkin ya. Oh beda. Kita coba cari dulu. Oke, Arial bukan. Nah, coba dari atas kita cari. Oh, ini mungkin Adobe Gothic ya. Adobe Gothic. Oh, bukan. Coba pokoknya yang A-nya berdiri seperti itu ya. Kita coba cari lagi. Oke, sebentar kita cari sambil nyari. Apa mungkin komik kayaknya untuk A-nya. Kita coba. Ini juga nggak terlalu mirip kan. Like, nah mungkin ini ya. Coba ini aja dulu deh. Nggak apa-apa lah, nggak mirip-mirip banget. Nah, kita potong aja deh, biar kita bisa sesuaikan ukurannya nanti, gitu ya. Ini jadi kalau ingin kita menyesuaikan untuk bagian ini ya, jadi kita bisa menarik garis sebenarnya. Ini fungsinya garis ini yang di atas ini bisa untuk kita membuat batasan sebenarnya. Nah, misalnya sini kita tarik. Jadi kalau yang belum ada bisa juga dicari atau dimunculkan. Kalau nggak salah di view di sini ya. Di sini ada rule, ada guidelines sini. Ya kita klik rule-nya. Kalau rule-nya dihilangin ya tak hilang. Atau guidelines-nya dihilangin ya garis yang tadi kita bentuk hilang. Jadi kita munculkan lagi garisnya. Kemudian guidelines-nya kita munculkan lagi. Jadi biar sesuai gitu. Nah, kemudian kita coba warnai terlebih dahulu. Ini karena warnanya kan kita kurang, kalau kita ambil yang tersedia di sini, gitu kan, kita belum tahu nih warnanya yang pas itu seperti apa, gitu. Warna ini kah, ini ternyata nggak pas, atau warna ini, gitu. Ini udah pas belum? Nah, ini kan nggak jauh. Nah, langkah yang supaya warnanya mirip banget, kita bisa ambil ini ya, seperti yang minggu lalu kita coba jelaskan atau penggunaan dari tool-tool ini, kita ambil yang bagian ini. Klik ini kan, oke, klik, kita ambil warna ini, kemudian kita warnain sini. Nah, ini warnanya akan sama.
Nah, kemudian warna ini juga sama, kita ambil warna yang pas gitu. Nah, dengan cara kita mengcopy warna yang sudah ada. Kemudian kita klik di sini. Nah, maka warna ini hampir sama. Nah, kemudian selanjutnya kita ingin membuat apa nih? Membuat bantalannya yang di bawah ini gitu. Nah, supaya pas ya, ini kan ukuran seperti ini, kita tarik aja gitu di sini. Kita buat ukurannya ini supaya mirip seperti yang di atas gitu. Nah, caranya seperti apa? Ini karena kan ini miring di pojok kiri atas dan kiri bawah ya. Nah, kita bisa tentukan bagian sininya nanti ya. Kita klik dulu kuncinya biar nggak semuanya ini kena gitu. Klik, kita rubah di sini, coba 10 deh. Nah, 10 kegedean ternyata ya. Kita coba misalkan 6 dulu deh. 6. Nah, kira-kira pas lah ya, 6. Berarti pojok kanan bawah juga kita rubah 6. Nah, ini kan hampir sama ya. Nah, kita coba dulu, entar dulu kita. Nah, kemudian kita buat yang bagian bawahnya. Nah, bawahnya kan warna kuning ya. Kita bisa copy paste atau kita bisa memunculkan position seperti ini nih. Nah, kalau yang belum ada, ini bisa kita munculkan position seperti ini. Sebenarnya fungsinya buat apa? Kita buat mengcopy objek yang sudah ada dengan posisi ke depan atau ke belakang gitu, atau ke samping bisa. Nah, ini posisinya misalnya ke bawah nih di sini. Kita klik bagian ini, kemudian kita klik. Kalau sekali dia muncul akan sekali. Kalau belum ada bagian ini belum muncul, kita bisa tampilkan di bagian, sebentar saya cari dulu ya, bagian objek nih ya. Ada bagian objek, kemudian ada transformation. Nah, ini klik positionnya nih, nanti akan muncul di sebelah kanannya gitu. Nah, ini ya, jadi kalau kita ingin misal biar nggak usah repot-repot ngegeser ya, kita misalnya kalau mau ke kiri klik sebelah kiri, kopinya 1 berarti klik, nanti akan muncul ke kiri. Kalau mau ke kanan berarti klik sebelah sini ke kanan. Nah, gitu, seperti itu. Kalau mau ke atas ya klik di bagian atasnya, seperti itu. Nanti akan muncul. Nah, ini posisinya seperti ini ya. Nah, kita coba membuat, kita geser dulu deh, geser ke, sorry, ini kosong dulu. Kita klik dulu di sini, kemudian kita geser dulu deh, geser. Nah, karena posisinya ini kan seperti ada potongan ya, putih. Nah, kita buat supaya garis ini menjadi seperti ini aja gitu. Kita nggak usah dibuat 3 lapis gitu ya. Nah, kita coba tadi yang di atas kita copy lagi. Klik. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini sudah nih. Dia udah ke bawah ada gitu. Kita geser dulu ya sebentar. Nah, kemudian kita ingin membuat bagian ininya aja ya, bawahnya aja kan. Yang kita butuhkan adalah bagian bawahnya aja. Nah, caranya supaya bagaimana nih supaya ini yang di atasnya bisa hilang. Nah, kita bisa blok terlebih dahulu dengan cara klik, kita blok, kemudian kita cari pada bagian mana ya, bagian objek, kemudian shaping, ya, objek, shaping, kemudian simplify ya, atau simplify ini. Simplify ya. Jadi objek, shaping, simplify. Atau bisa juga kita ambil yang di bagian atas, sebenarnya sudah disediakan. Nah, cuma ini kan kita nggak tahu nih mana yang bagian simply ya, berarti ini nih. Kita klik simply ya. Nah, tinggal kita sorry kalau saya bukan simply berarti ya. Ada bagian coba bukan simply berarti. Klik shaping sorry bukan simply.
Berarti kalau nggak salah trim nih, coba trim. Oh bukan juga, ya bener simply. Nah ini, nah simply. Ini bener ini. Oh posisinya harus sebelah, harus yang ini itu bagian depan ya, nggak bisa dia. Oh ya nggak apa-apa. Oke, pokoknya gini ya. Kita ambil simply, oke. Nah karena dia bagiannya harus di depan ini, nggak boleh di belakang ternyata. X, coba kita balik dulu posisinya ya. Posisinya kita balik, coba. Kalau nggak mau di depan harus di posisi belakang berarti. Nah ini benar. Posisinya harus yang ingin kita buang itu harus di depan gitu. Kemudian kita hilangkan. Nah ini kita geser lagi. Nah, oke. Kemudian kita ingin warnanya sesuai. Berarti kita ambil warna ini, klik. Oke. Kemudian kita klik warna ini yang di bawahnya. Nah, ini warna yang sesuai, klik. Oke. Oke. Nah, ini karena kan masih ada warnanya, kita bisa blok dulu ya. Blok, kemudian klik kanan di sini supaya garisnya hilang. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ini udah sedikit mirip lah ya. Oke, nah ini Alfamart. Nah, oke, kita geser dulu. Nah, kita pengen buat bagian dalamnya nih ya, bagian garis luarnya nih seperti apa. Nah, kita coba buat lagi ya. Oke, kita buat lagi. Hampir sama tadi seperti membuat garis yang di bawah. Kita tarik seperti ini. Nah, kemudian kita buat biar ininya melengkung gitu kan, tidak lancip. Kita coba 7 deh. 7 kurang berarti ya. Kita coba buat 10 berarti ya. 10. Nah, ini kurang juga, berarti coba 12 atau 15 deh. 15, oke. Bawahnya berarti 15 juga. Nah, ini kan sudah seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba, atau sebenarnya karena ini posisinya tengahnya harusnya kosong kan ya. Kita coba di posisi awal dulu deh. Posisi awal dia pengennya posisinya itu hanya menggunakan garis samping, atau nggak apa-apa sih garis seperti itu, atau mau kita potong juga nggak masalah gitu. Tapi kita coba membuat kalau hanya sebuah garis saja bagus nggak gitu ya. Kita coba dulu 15, ini juga 15. Oke. Nah, kita buat misalkan garis yang ini. Jangan lupa kalau kita membuat garis, arahkan kursor kemudian klik kanan. Klik kanan, kita atur apa namanya, tebal garisnya. Kita atur tebal garisnya berapa di sini. Kalau tidak bagus berarti kita coba menggunakan teknik yang tadi. Kita coba hilangkan objek tengahnya gitu. Nah, ternyata bagus, bisa gitu. Atau lebih pasnya mungkin 4 ya. Oke. Ya, hampir mirip lah ya, seperti ini. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, Indah, silakan. Tadi yang transformation itu gimana, Pak, maksudnya? Transformation itu apanya, fungsinya atau letaknya nih? Fungsinya. Oh, fungsinya. Nah, kita coba membuat ini dulu ya. Coba kita membuat tulisan atau membuat sebuah objek. Objek poligon deh. Oke, poligon seperti ini ya.
Nah, misal poligon seperti ini nih. Kita kan ingin coba membuat poligon itu supaya kita ketika ngopi, artinya kalau kopi biasa gitu kan, kopi biasa, misalnya kita buat di sini tebelnya 2,5 atau 2 ini. Ketika kita ingin membuat menggeser atau mengcopy ini, kalau kopi biasa kan ya seperti biasa lah. Ini klik oke ya, ini. Nah, ketika kita ingin coba membuat misalkan bentuk tadi nggak ke save lagi nih ya, yang logo itu. Nah, misalkan seperti ini deh. Kita ingin membuat sebuah bentuk poligon gitu yang tersusun gitu, atau kita ingin membuat bentuk-bentuk kayak semacam rumah lebah gitu ya. Nah, kita buat sini. Nah, kita kalau kita cuma mengcopy biasa gitu kan, maka posisinya itu kan dia hanya ada atau terpastenya itu di posisi itu aja gitu, V gitu. Artinya kalau kita menggeser kan akan repot ya, jauh. Maka dengan cara klik transform ini, maka kita akan membantu kita supaya mengcopy itu persis di sampingnya atau di bawah atau dimanapun, sehingga kita tidak ada meminimalisir kerepotan, dan nanti posisinya itu pas mepet gitu, sesuai dengan besar atau panjang dari objek ini. Ini kan panjangnya gini ya, 52, lebarnya itu 52, kita posisikan sama aja deh, misalkan 50 deh. Oh sorry, ini belum ini biar gampang deh, 50 ya. Nah ini kan 50 misalkan. Nah ini kita copy, ini kan pasti posisinya 50 nih. Kalau ingin kita menggeser, klik ini, kemudian kita buat ke samping. Kalau ingin di bawahnya, berarti kita tinggal menggeser aja ininya gitu. Kalau semuanya, kalau kita buat kliknya 1 ya nanti akan tercopy 1 gitu. Kalau 2, ya dia akan 2 gitu. Nah seperti ini gitu. Nah kemudian kalau ingin kita menggeser, berarti kan posisinya tadi kalau kita ke bawah 50, kemudian kita ingin menggeser lagi gitu kan, ini 50, kemudian kita posisinya supaya nggak nambah, tinggal kita geser, ini posisinya kita ganti menjadi misalnya 25, kita geser ke kiri gitu. Nah seperti ini, sorry ini dulu nih, 1 deh. Nah ini kita buang dulu, misalkan biar pas. Coba kita buat posisinya ke samping 25 misalkan ya. Nah itu akan seperti ini gitu. Dia posisinya akan pas gitu, seperti itu ya. Nah, pas 25. Jadi kalau kita mau menggeser ya bisa dengan pola menggeser atau dengan cara yang tadi lagi gitu. Nanti akan terbentuk gitu seperti ini. Terus sampai kita lakukan beberapa kali gitu kan, supaya bisa bentuknya sesuai dengan yang ingin kita kita harapkan gitu. Nah, ini kan kalau kita geser lagi berarti ke samping lagi, kita buat berarti 50 gitu. Nah, gitu. Posisinya misalnya kita buat jadi berapa. Nah, terus samping. Ini juga sama gitu. Ini berarti kalau ke bawah ya tinggal ditambah aja berapa tadi. Kalau 100, nah, misalkan terlalu jauh, tinggal sesuaikan saja di sini ya, 75. Nah, gitu, seperti itu. Dibuat ya supaya dia lebih. Tadi kan alpha ya, kita coba membuat mungkin logo apa ya, logo yang sudah saya download. Saya di sini ada logo Adidas misalkan, atau logo logo Adidas saja dulu ya, yang fontnya gampang. Import. Nah, kalau kita klik biasa ya posisinya atau bentuk ukurannya persis gitu ya, seperti ini. Nah, kita coba membuat logo apa ini, Adidas ya. Adidas berarti kan di sini ada 3 daun,
ada yang menggunakan logo yang di bawahnya. Nah, kita ingin coba membuat posisinya supaya persis seperti ini, bagaimana sih gitu. Nah, kita coba. Nanti kan ini ada 3 batang ya. Nah, kita coba, kalau kita ingin membuat batang berarti tinggal kita tarik ini aja. Ya, ukurannya nanti bisa kita sesuaikan. Oke, segini aja deh. Segini. Nah, kemudian kita buat kemiringannya mau berapa derajat nih. Kemiringannya mau berapa derajat. Ya. Nah, kita coba di sini. Kita buat coba misalnya 35. Oh, ini terlalu miring nggak gitu. Nah, ini posisinya. Nanti bisa kita sesuaikan. Atau panjangnya kita bisa agak panjangan lagi nanti kan, karena bagian bawahnya nanti akan kita potong gitu. Bisa kita buat lurus dulu gitu. Bentuknya lurus seperti ini kan. Nah, kita coba geser ke kiri berarti ya. Kalau ini 15 ya kita buat coba 16 deh. 16. Klik, oh 16 ternyata kurang. Buat 18 karena ini posisinya lurus ini. Masih berarti 20, kita buat 20. 20 geser satu lagi. Nah, tinggal kita buat posisi zigzagnya. Berarti misalnya oke, buat seperti ini karena posisinya ini kita ingin posisi zigzag kayak yang di bawah ya. Oke, ini juga sama, kita buat geser ke bawah. Kemudian kita blok, bisa ya, kita blok dengan cara seperti ini. Kemudian bisa kita klik kanan grup ini, atau bisa juga langsung menggunakan kita kita tarik, kita ininya, kita blok semua, kemudian Ctrl G, itu sama aja sebenarnya. Nah, kemudian kita bisa coba miringkan seperti ini dengan cara ini yang 30. Nah ya, hampir sama ini posisinya. Nah, kemudian selanjutnya karena kita ingin coba membuat ini gitu kan supaya garisnya ini lurus. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat supaya ini tuh terpotong gitu. Nah, berarti kan seperti ini ya, ini terpotong. Nah, mungkin hampir sama sebenarnya tekniknya dengan yang tadi ya. Seperti ini. Nah, oke. Ini posisinya di atas ya. Jangan lupa yang ingin kita potong itu harus kita tutup dulu gitu. Nah, kemudian kita blok seperti ini, artinya bagian belakang, bagian depan kita ambil simply di sini. Simplify. Nah, oke. Maka bagian atas tadi itu, bagian yang di bawah dia akan hilang. Dan otomatis ini juga nanti kita harus grup lagi supaya dia tidak terpisah. Oke ya, seperti ini ya, hampir mirip. Kemudian tinggal kita beri warna sesuai dengan ini. Nah, ini kita sampingkan dulu. Nah, tinggal kita cari apa? Nah, huruf yang pas. Nah, kayak juga ini masih Centaur ini ya, hurufnya Adidas misalnya. Adidas gitu ya. Adidas, jangan lupa kita beri fontnya Centaur atau Century Gothic. Nah, ini kan. Kemudian ini kita blok. Oke. Oke, nggak boleh mirip-mirip nanti kena ini ya. Oke, tuh. Oke. Ya, cuma bedanya apa? Bedanya kalau Adidas yang asli titiknya kotak. Kalau ini kita buat titiknya bulat aja. Oke, ini nih. Ya, ini bentuk Adidas yang pertama gitu. Nah, ini.
karena ini fontnya ini kan hitamnya, kalau pengen sama persis ya tadi klik ini, kita copy ini, kemudian kita pastikan di sini. Beda sekali gitu ya. Ini udah sama. Supaya tidak geser seperti biasa, blok semuanya, kemudian kita Ctrl G, ke grup ya. Yang pertama ini Adidas yang seri pertama nih. Selanjutnya Adidas bentuk daun ya. Adidas bentuk daun. Nah, Adidas bentuk daun ini otomatis dia bentuknya itu kayak semacam apa ya? Daun gitu ya, daun seperti daun. Nah, kita coba buat ukuran yang pas gitu. Ukuran daun itu bagaimana sih sebenarnya gitu. Nah, kita coba membuat, artinya ini bisa kita buat menggunakan freehand tool, atau bisa juga kita membuat sebenarnya lebih pas menggunakan ini ya, biar kita gampang gitu. Kita coba tarik sebuah garis, oke, kemudian kita tarik lagi ke atas. Nah, ini. Kemudian kita coba ini kita untuk melengkungkan, kita klik ini ya. Tadi kan udah kita buat, klik, oke, kemudian kita klik kanan, kita pilih to curve gitu. Ini untuk merubah atau melengkungkan objek yang ingin kita buat. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian yang sebelah sininya kita sama, klik kanan, curve juga gitu. Nah, kita bisa melengkung, membuat lengkungan dalam bentuk yang kita ingin buat seperti apa gitu. Nah, ini karena belum pas, kita bisa dipaskan terlebih dahulu. Oke, kita coba lihat, diperbesar. Oke ya, seperti ini. Kita coba ke bawah, ini juga kurang pas. Nah, supaya pas banget gitu. Kita klik atau kita geser-geser. Ini sama, ini juga sama. Kita posisikan supaya pas. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Oke ya. Ini masih kurang pas ini. Oke. Nah, oke, ini hampir lah, hampir ya. Nah, kemudian kita coba geser atau kita buat di sampingnya supaya tidak mengganggu desain yang kita ingin buat nanti. Oke, nah kemudian kita coba buat ke sampingnya ya. Klik, nah, supaya sama. Kemudian kita rubah jadi 30 derajat. Ini. Nah, kemudian yang di tengah juga sama, cuma kita ganti posisinya ke sebelah kanan. Klik ini kita rubah. Berarti kalau miringnya tadi 30, kalau ke samping berarti kita tinggal minus 30 ya. Nah, gitu. Nah, berarti ini posisinya atau garisnya ada yang kurang pas kalau seperti ini, tapi nggak masalah, silahkan nanti dicoba setelah ini ya. Ya, kemudian kita paskan, atau kalau ingin lebih pas lagi ya kita tarik seperti ini. Titiknya pas nggak gitu. Oke, klik ke bawah. Samain juga. Nah, langkah selanjutnya apa? Nah, kita coba warnain, atau sebelum mewarnai kita ingin membuat garis ini ya, supaya hilang. Supaya ada garis-garis seperti ini. Berarti kita tinggal, jangan lupa kita blok dulu, kemudian kita grouping supaya dia tidak lari. Kemudian kita coba membuat beberapa garis untuk membuat potongan atau seolah-olah daun ini terpotong.
kita buat garis pertama, kemudian kita geser ke bawah, coba jadi 4, negatif 4 ke bawah. Oh, ternyata kurang. Nah, berarti kalau ini berapa tadi? Kita coba buat 33, berarti 7 ya. 7 deh sampingnya. Oke, bawah lagi 7 lagi. Oke, jadi ini nanti jaraknya akan sama. Nah, ini posisinya kita ke bawahin lagi supaya pas. Nah, kita agak geser, gedein dikit deh supaya ini. Oke, nah caranya hampir sama dengan tadi, kita membuat potongan ya. Kita blok semuanya, kemudian kita cari simplify ya. Klik. Nah, kemudian ini kita bisa hapus, dan hapus gitu ya. Nah, cuma ini yang mengganggu adalah yang bagian tengah, harusnya ini kan full ya. Kalau ini nggak ada bagian yang kena gitu. Kenapa? Karena ini sebenarnya kalau yang sebelah sini dia nempel gitu. Nah, kita coba ulangi deh. Ini coba ulangi, berarti ini harus nempel. Nempel persis, dia nempel berarti gini. Ini juga sama nempel, dempet banget. Nah, oke. Ini kita coba geser ke bawah ya. Atau, nah ini saya lupa, ini harusnya sebelum memotong kita coba menggabungkan ini 3 unsur ini, jadi sama seperti tadi. Kalau simply memotong, ada bagian di sini namanya weld ya, atau di atas. Kita coba di bagian objek ini, kalau nggak ada harus sama sih, ada bagian weld, atau kalau di sini cari yang ini berarti ya. Weld ini fungsinya apa? Untuk menggabungkan, dan ini akan nempel gitu. Objeknya kalau kita blok atau kita geser lagi, jadi nanti jadi satu objek yang saling saling menyatu gitu. Ini bentuknya ini click weld ya, klik. Nah, nanti dia akan nyatu nih bentuknya. Nah, kemudian kita geser lagi ini, karena tujuan kita itu ingin memotong ya, bagian ini gitu. Nah, oke, kita blok semuanya, kita pilih simplify. Oke, kita hilangin, klik, ini juga sama, klik. Nah, tinggal kita warnain sesuai dengan keinginan. Nah, itu. Nah, ini yang kedua ya, Adidas. Nah, kita juga bisa menyesuaikan. Misalnya kita pakai yang ini aja, nggak usah ngetik-ngetik lagi. Gitu. Kita klik yang ini, kita copy aja di atasnya. Kita taruh di sini. Nah, supaya jangan mirip, diganti misalkan kayak itu namanya Adinda gitu, nggak apa-apa sih. Oke, nah ini ya untuk huruf R ya bisa dibuat dengan cara beberapa menggunakan lingkaran kemudian dikasih R, atau bisa juga kalau di Word itu ada udah polanya gitu ya, membuat R itu. Oke. Nah, ini untuk menambahkan R ya tinggal kita buat lingkaran aja di sini. Lingkaran. Nah, kemudian ini kita coba buat berapa ya ukurannya? 16 aja deh. 16. Karena di sini ada bentuk R ya, supaya mirip gitu. Nah, itu bisa kita buat. Karena ini agak kecilan lagi berarti. Oke, seginilah. Kita buat huruf R. R. Gitu. Kita kecilin jadi berapa? 18 gitu.
Nah, ini kreasi kita aja sih, maksudnya supaya mirip banget bagaimana gitu ya. Tinggal di ini aja. Oke, kita G untuk grouping, membuat grupnya. Kita buat di sini di atasnya, kemudian di bawahnya ada lagi. Kita geser di sini, kita kecilkan jadi 5 misalkan. Kita buat ini 5. Kita kurang berarti 4. 3 deh. Salah 4 nih. Oke. Kemudian bisa kita taruh di sini juga. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin membuat duplikasi ya boleh gitu seperti ini, tapi jangan disebarluaskan gitu karena ini akan membuat plagiat seperti itu. Nah, ini. Nah, caranya untuk menyimpan itu bagaimana sebenarnya? Artinya kalau kita menyimpan ini kita boleh buang dulu ya. Soalnya tadi juga alfa harusnya di ini ya. Nah, artinya kalau kita tidak buat lagi ketika kita menyimpan, misalnya ini, kita menyimpan file itu bisa kita, kalau kita ingin menyimpan file Corelnya, kita tinggal Ctrl S gitu. Ctrl S, kemudian kita sesuai dengan nama yang di awal kita buat. Tapi kalau kita ingin membuat dalam bentuk PDF, ya di sini klik bisa publish to PDF. Atau kalau kita ingin membuat dalam bentuk JPEG atau gambar, kita bisa ekspor atau Ctrl E. Ekspor, kemudian kita save ke mana nih arahnya. Nah, taruh di dokumen ya, namanya latihan logo misalkan. Nah, nanti file yang tersimpan sesuai dengan pemesanan kita nanti. Artinya kalau sampingnya tidak dikasih frame, ya dia akan di Corel ini kekurangannya itu dia nge-save hanya bagian yang terkena objek aja gitu. Paham kan ya, yang terkena objek berarti kan batasnya hanya batas ini aja nih kalau kita lihat nih tuh. Jadi batasnya ada batas ini aja, yang samping pas objek terkena objek aja gitu. Nah, seperti ini. Kelihatan semua nggak? Kelihatan ya? Iya, Pak. Oke, nah ini. Tapi kalau kita ingin membuat space gitu kan, misalnya kita ingin membuat, kayaknya nggak mau mepet banget, kita buat kotak segini nih misalkan. Kalau kita ingin tidak membuat garisnya ya tinggal dihilangin. Kemudian kita coba Ctrl E, kita save lagi. Nah, itu sebelum di fixnya ya seperti ini. Nanti akan kelihatan nanti dia ada space-nya sesuai dengan tadi objek yang kita tarik tadi ya. Nah, itu ada space-nya dia. Itu seperti itu. Oke. Ya, kita coba. Oke. Dia akan tersimpan pada folder yang tadi kita set tadi itu, taruhnya di mana seperti itu. Nah, itu untuk dua logo ya. Sorry, yang logo pertama tidak tersave karena close dengan sendirinya. Nah, yang terakhir kita coba membuat sebuah stempel. Stempel ini kan ya standar seperti inilah, bulat gitu ya. Atau mungkin kita bisa membuat dalam bentuk kotak gitu ya. Standar kan seperti ini ya. Ini bagaimana sih sebenarnya supaya tulisan yang kita buat ini bentuknya melingkar gitu. Kemudian bentuknya ada yang lurus di tengah, melingkar ke bawah, melingkar ke atas. Nah, di sini kita coba membuatnya ya. Oke, nah langkah pertama yang perlu kita
tentukan adalah kita harus membuat dulu, rencananya kita ingin membuat stempel itu seperti apa. Karena memang sebuah stempel atau apa kan kita harus ada gambaran terlebih dahulu ya. Apakah stempel itu dikhususkan untuk Karang Taruna atau stempel kelurahan, stempel HMJ atau stempel-stempel lain gitu. Nah, kita harus tahu dulu gitu kan bentuknya seperti apa. Dan biasanya kita harus punya konsepnya dulu dalam bentuk oret-oretan atau dalam bentuk apapun itu ya, seperti itu. Nah, jadi kita terlebih dahulu membuat tulisannya dulu gitu kan. Misalkan kalau di sini panitia pemungutan suara gitu ya. Di sini ada panitia pemungutan suara. Kita ambil contoh yang ada aja dulu ya. Panitia misalnya pemungutan suara. Nah, kemudian yang kedua ada tulisan sekretariat. Sekretariat. Karena yang ingin kita buat adalah yang kita fokuskan bentuk melengkungnya dulu gitu. Supaya ketika kita membuat logo itu ya kita udah ada tulisannya seperti ini gitu. Oke, selanjutnya kita buat sebuah lingkaran gitu. Boleh lingkaran mengecil, ini lingkaran seperti ini. Kita buat ukurannya sama aja deh, misalkan 60 supaya simetris ya. Oke, 60. Oke. Kok seperti ini. Ini 60. Seratus persen 84. Oke lah, seperti ini. Ini anggap aja ini bulat sempurna gitu ya. Nah, kemudian kita sesuaikan di sini bulatannya seperti nanti bulatan ini nanti bisa kita hilangkan juga gitu. Nah, kemudian kita klik ini, kemudian kita ambil pada bagian teks ini ya. Di atas ini ada bagian teks. Kemudian kita ambil yang fit text to pad. Nah, kemudian kita taruh di mana posisinya. Nah, ini ya. Fix. Nah, tadi. Nah, ini. Kita ulangi. Kita ambil klik yang ini, kemudian klik text. Kemudian ambil fit text to pad. Kita posisikan di sini. Oke. Nah, maka posisinya dia akan melingkar sesuai dengan keinginan kita di mana gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini kan posisinya kalau kita rasa belum pas, kita bisa tarik garis ini supaya pas. Ingat ya, kalau ini masih tulisan ini masih bisa kita edit. Artinya edit itu bisa kita kecilin, bisa kita besarin gitu. Kalau ingin lebih kecil ya bisa, misalkan ini taruhlah 20 bisa. Nah, jangan lebih kecil lagi atau 22. Ini masih bisa kita edit. Nah, kemudian yang sekretariat. Sekretariat. Kalau di sini nggak bisa, nanti kita coba buat lingkaran yang baru. Klik text, fix to pad. Nah, ini kan posisinya dia seperti ini ya. Kita kan pengennya posisinya itu supaya dia kebalik gitu. Nah, ini kita nggak apa-apa. Kita coba dulu aja. Klik, nanti kita bisa olah di sini nanti. Nah, ini. Nah, itu kan. Kita bisa atur gitu ya. Ulangi ya, sekali lagi. Nah, kita klik ini. Kemudian kita ambil teks. Fit text to pad. Kita posisikan di sini.
sesuai dengan yang di atas atau agak naik nggak apa-apa, silahkan terserah nanti kalian seperti apa. Oke, seperti ini tuh. Nah, ini dia akan lebih masuk gitu. Kita ulangi lagi. Ini lagi ya. Text, fit text to pad. Kita posisikan supaya pas. Klik. Oke. Nah, kita bisa turunkan dikit ya. Ntar setelah kita buat atau kita atur ya. Nah, ini tulisan juga kita masih spasinya masih belum kita sesuaikan juga gitu. Nanti bisa diatur lagi nanti ini. Spasinya kalau mau diatur ini bisa kita lebarkan atau kita agak bukan spasi ini, agak ke sana apa ke mari gitu ya. Nah, untuk mengatur paragraf sebenarnya ada di sini. Kita cari dulu deh. Paragraf. Nah, ini paragraf text to frame. Harusnya sudah ada. Oh, berarti di sini udah. Kita geser dulu ininya. Nah, object properties. Object management. Sebentar. Jadi nanti bisa kita atur. Nah, ini. Ada di object manager ya. Sorry, object manager atau ini benar tidak object properties ya. Nah, kita bisa atur nanti spasinya kalau mau agak longgar atau renggang ya kita tinggal geser aja berapa persen maunya gitu. Apakah 70%, misalnya coba 70%, dia agak renggang gitu ya, atau 80% deh. Oke, seperti ini. Nah, kemudian karena ini posisinya dia kurang pas ya, artinya kan nanti ada posisi yang bagian luarnya juga gitu. Nah, ini nanti bisa kita geser lagi. Sorry, ini mana ya tadi? Nah, ini mungkin ini agak geser ke dalam dikit. Nah, ini seperti ini aja. Nah, sekretariat. Nah, ini kita coba membuat supaya ini masih bisa ini, artinya kita masih bisa olah sebenarnya ini. Jadi kita bisa nanti hilangkan garisnya ini dengan cara klik kanan convert. Tapi nanti konsekuensinya kalau kita ketik convert, font yang kita sudah buat tidak bisa kita edit lagi gitu. Ya, kita coba nih. Atau Ctrl key bisa. Oke. Coba klik dulu deh. Coba hapus. Nah, itu kan. Jadi nanti garisnya atau lingkarannya bisa hilang atau sudah tidak menempel lagi tulisan itu pada sebuah lingkaran yang sudah kita buat tadi gitu ya. Nah, kemudian kita bisa memperkecil sebenarnya ini. Oh, sorry, ini karena masih ngegroup ya. Atau kita buat lagi aja deh, kita hapus dulu. Sorry. Di convert dulu. Klik tadi ya. Klik kanan. Oh, udah di convert kan. Kita hapus. Nah, ini kita coba buat lingkaran lagi. Lingkaran biasa yang panjangnya nanti bisa kita atau lebarnya bisa kita sesuaikan. Nah, kalau misalkan 60, coba kita 61 deh. Bikin 62 aja, 62. Nah, kita taruh di tengahnya gitu. Pas. Nah, ini kan tulisannya sebenarnya udah nggak bisa kita utak-atik lagi karena tadi sudah kita convert ya. Nah, coba kalau masih bisa di sini. Oh, masih bisa tulisan. Yang nggak bisa tadi karena mungkin ditambahkan atau di ini ya.
Oke, yang ini mungkin bisa. Kalau masih bisa. Ini. Oke, sebentar ya. Hang. Oke, kita buat satu lagi bagian atasnya ya. Ini kita sudah buat tadi ya. Nah, coba kalau kita buat bold lagi, kita bold karena bawahnya kita bold ya. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita buat adalah lingkaran terluarnya ya. Nah, ini kita bisa pakai yang ini. Kita Ctrl V. Kita pastekan di sini, kemudian kita kunci di sini. Kita coba perbesar jadi ukurannya misalnya 70. Oh, 70 ternyata kurang. Kita ambil ukurannya misalkan 90 kali ya. Oh, sedikit lagi. 95. Oke, sedikit lagi. 97 mungkin. Oke, 97 ya, pas. Nah, kemudian satu lingkaran lagi, karena di situ kan ada dua ya. Kita buat, kita kontrol, kita pastekan, copy, kemudian paste di situ, kita buat ukurannya 99 ya. Kurang ternyata, atau 101 ya. Nah, ini kan sudah. Nah, kemudian di sini ada tanda apa nih? Tanda bintang ya. Artinya tanda bintang bisa kita buat di bagian sini, atau mau membuat tanda lain juga boleh sih, gitu kan. Kita buat yang ada aja dulu deh, sesuai dengan contoh. Kita buat tanda bintang. Oke. Kita kasih warna. Klik. Kita pastekan di sini. Kita geser. Oke. Oke, ya. Ini karena kurang ke bawah nih. Nah, gitu ya. Dengan cara satu lagi. Nah, itu. Karena ini posisinya dia tidak di belakang ini, gitu, di belakang posisi tengahnya tidak bolong, gitu ya. Oke, ketik berarti Kelurahan Jatisari misalkan, biar gampang aja lah. Oke, klik, taruh di tengah. Oke, sip. Ya, hampir sama lah ya, gitu. Nah, ini kalau tidak menggunakan logo. Kalau ingin membuat logo ya tinggal ditaruh di tengah aja, kayak logo Win atau logo apa gitu ya. Oke, kita coba lihat tanpa ini. Kita hapus dulu ini. Kita group. Jadi kalau sudah jelas nanti ya itu tugasnya membuat replika logo dan stempel ya. Stempelnya bebas, pokoknya stempel apa dalam bentuk lingkaran, kalau bisa lingkaran, karena ini kan kita prakteknya membuat logo stempelnya lingkaran ya. Jadi membuat lingkaran nanti dikirimkan dalam bentuk JPEG dan dalam bentuk CorelDRAW-nya, di save CorelDRAW, kemudian nanti diupload pada bagian tugas. Nanti saya buat tugasnya di Google Classroom ya. Nanti diupload di situ, nanti biar saya cek. Itu buat penugasan sekaligus buat absensi nanti. Absensi siapa aja yang masuk gitu kan. Tapi kalau mengumpulkan tugas otomatis nanti saya anggap masuk gitu, seperti itu.